Apaan tuh? Ni hao. Baik lagi di The Demit. Hari ini The Demit spesial karena kita lihat kita lagi di luar juga dan sekarang hostnya nih digantiin sama Cisora. Halo. Karena Petra lagi sibuk. Jadi hari ini kita lagi ada di mana, Ci? Kita hari ini ada di Old Shanghai Sedayu di Kelapa Gading. Iya, dan kita hari ini temanya sangat Chinese. Ini kenapa nih? Karena kita akan menyambut hari tahun baru ya, tahun baru Imlek atau Sinian Kuaile. Nah, itulah ya. Terus tahun ini kita akan masuk ke tahun apa, Ci? Tahun ini kita akan masuk ke tahun kelinci air. Oh, kelinci air. Kelincinya tuh berenang gitu ya. Nah, di episode spesial ini, kenapa kita undang Kak Cisora? Karena kita akan mengupas tahun kelinci air lewat sudut pandang Pace ya. Dan kita juga nanti bakal ada baca-baca tarot ya, Ci? Ya, pastinya. Sebelum kita lanjut, kalian bisa subscribe dulu channel YouTube-nya The Demit, channel YouTube-nya Sora juga, dan jangan lupa di-follow. Dan kalian kalau misalnya belum pernah nonton episode yang bareng sama Cisora, kalian bisa lihat di sini ya. Karena kita udah pernah collab sebelumnya, kita udah pernah bacain Pace, udah pernah bacain tarot juga. Tapi kita akan ulangi lagi hari ini untuk melihat di tahun 2023 ini. Gimana sih mungkin ya kita akan membacakan hari ini bagaimana peruntungan-peruntungan di tahun 2023 ini. Itu penting. Untuk kesehatan, untuk keuangan dan percintaan. Langsung pada penasaran dong pasti ya? Penasaran, soalnya kan ini udah mulai banyak desas-desus tahun 2023 bakal kayak gini, 2023 bakal seperti itu gitu. Tapi secara personal ntar gue juga bakal nanya sama Cisora nih, karena ada sesuatu yang mengganggu gue gitu di tahun 2023. Aduh, aku jadi nggak sabar loh. Oke, yaudah, jangan kemana-mana, kita lanjut. Oke, jadi sekarang kita udah ada di satu tempat yang begitu syahdu. Sangat Chinese banget. Nah, karena kita bakal ngomongin tentang Pace lagi nih. Buat yang teman-teman yang belum tahu apa itu Pace, Pace itu Chinese astrologi ya, Ci ya? Betul, betul. Chinese astrologi yang kadang biasanya itu Pace dibacainnya lebih ke personal, bener nggak? Iya, lebih perjalanan perjalanan hidup seseorang. Betul. Tapi sebenarnya Pace sendiri itu ada yang global juga kan ya? Kalau yang gue lihat itu kalau nggak salah ada yang kayak Pace untuk tahun, untuk per hari aja, tiap hari ada Pace yang berubah gitu kan. Jadi sebenarnya Pace itu kan nama lainnya Bazi ya. Mungkin Bazi, kalau orang-orang nggak tahu nama lainnya adalah Bazi. Nah, jadi sebenarnya Pace atau Bazi ini adalah bagian dari Chinese Metaphysics. Oh, Chinese Metaphysics. Nah, dalam Chinese Metaphysics ini ada cabang-cabangnya. Ada kayak Feng Shui gitu. Ada Feng Shui, ada Chimentongsha, kayak gitu loh. Tapi nanti kalau itu dijelaskan lagi bisa panjang ya. Iya, kali ini kita fokus ke Pace-nya aja ya. Karena Cisora juga sangat ininya kan apa ya? Berkecimpungnya di bidangnya Pace ya. Iya, untuk sekarang Pace. Nah, hari ini kita akan sharing seperti itu, pendekatan lebih kepada ini yang aku dapatkan adalah sudah gabungan dari ilmu-ilmu yang Chinese Metaphysics ya, Pace dan sebagainya. Kita akan ngomongin gimana perjalanan 2023 secara global aja kali ya, Tom ya, buat biar berguna untuk teman-teman juga yang nonton. Jadi teman-teman pastikan kamu jangan skip nontonnya dari awal sampai akhir ya, supaya banyak info penting. Info penting banget, banget gitu. Oke, untuk membahas pertama kita mulai adalah kita kan bentar lagi menyambut tahun baru Imlek ya. Iya. Di mana kita sekarang tahun ini tahun apa sih, Kerbau ya? Tahun kelinci. Oh ya, enggak sebelumnya nih, sebelum kelinci. Macan. Oh, macan ya. Dari macan kita akan beralih ke tahun kelinci. Kelinci, betul. Nah, di tahun kelinci sendiri kalau secara global itu kalau kelinci itu karakternya gimana sih, Ci? Kalau bukan yang kelinci air ya? Iya. Kelinci sendiri itu adalah berhubungan dengan ide dan kreativitas. Oh, berarti tahun kreativitas dan tahun ide nih? Iya, betul sekali. Kelinci itu tahun ide dan kreativitas, tapi dia juga adalah salah satu yang merupakan sio Tauhua, sio lawan jenis. Nah, maksudnya berarti ini bakal ketemu sama ada hubungannya dengan percintaan, ya, relationship. Tapi lebih kepada bukan cuma percintaan ya, tapi relationship. Berarti artinya hubungan kita dengan orang-orang. Iya, betul sekali. Jadi kalau di tahun, kok tahun yang kemarin macan tahun tengah apa? Tahun macan itu kan apa namanya, dia sifatnya lebih sesuatu yang tegas, lebih banyak wibawa. Jadi gitu kalau tahun yang kayak kemarin tahun 2022 ini sebenarnya lebih banyak apanya? Kalau misalnya tahun kelinci bakal lebih banyak relationship, kalau kreativitas, kalau macan itu kemarin apa sih? Macan itu lebih banyak tentang ngomongin sesuatu tentang sikap-sikap yang lebih bijaksana, sikap-sikap lebih wibawa, pergerakan ya kan, kayak gitu. Nah, kalau di tahun kemarin gitu dan aku masukin elemennya sendiri. Nah, kalau tahun kemarin itu kan elemennya air juga, tapi dia adalah air besar atau air samudra.
Nah, Ren ya. Oh, iya. Kalau tahun ini ada tahun kelinci, kelinci air. Airnya Airnya? tapi air kui, air kecil atau air hujan. Oh gitu. Oke. Yaudah kita langsung lanjut. Jadi mulai ceritain Ci. Jadi karakternya sendiri dari Pace-nya itu kelinci air itu bakal seperti apa sih? Nah, secara garis besar, kelinci itu kan karakternya aku udah bilang ya, ide dan kreativitas, dan airnya adalah air kecil. Air kecil itu, air adalah lambang dari kecerdasan. Air ya? Ya, air sendiri lambang dari kecerdasan. Wah, udah kreatif, udah cerdas terus. Ya, terus selain dari lambang kecerdasan, air kecil itu juga adalah lambang dari intuisi. Nah, makanya tadi waktu Tom cerita, nanti kita akan ngomong di akhir segmen mungkin ya bagian Tom ya. Waktu Tom cerita tentang, Ci, aku ada mimpi atau aku ada vision gitu ya. Itu kan berhubungan dengan intuisi. Oh iya benar. Makanya sangat mungkin di tahun ini secara elemen spiritualitas itu akan naik. Oh, bakal banyak intuisi-intuisi yang betul. makin kuat ya. Betul. Ini adalah tahun kamu, kalau kamu banyak yang mau mengalami proses untuk mengasah intuisinya atau ingin lebih berkembang secara spiritual, ini tahun yang baik. Ya, untuk berkembang secara spiritual. Menarik sekali. Menarik banget informasinya. Terus selain yang tadi itu apa udah semua? Jadi tentang intuisi, tentang kreativitas, ya, itu secara garis besar. Secara garis besar. Gitu. Nah, kalau untuk tahun kelinci air, sebenarnya sih nggak ada yang serem, nggak ada yang nggak serem sih ya. Cuman kan kadang ada aja yang percaya kalau tahun kelinci air itu siapa sih yang ciong sama sio apa sih yang ciong sama tahun ini gitu? Oke, sebenarnya kalau bentar, sorry. Ciong itu pasti banyak yang nanya ciong itu apa. Jadi kadang gini, ada yang sebutannya apa ya? Tidak gimana sih? Clash. Ya, clash. Jadi kayak kurang cocok atau betul. ada kurang beruntung gitu ya. Ya, bisa atau dibilang kurang bisa kita bilang kurang berharmonisasi lah ya. Iya, berharmonisasi sama tahun itu betul. sendiri ya. Mungkin yang bakal ntar jadi banyak ini itu gitu. Kan biasa setiap tahun ada aja kan. Oke, tapi Tom kita simpan itu untuk di akhir-akhir. Oh, nanti kalau mereka udah mulai kayak, wah nanti mereka nggak nonton. Pertama, tadi bahas ya. Pasti. Sebelum kita masuk ke situ, kita ngomongin dulu soal elemen. Boleh. Nah, jadi aku akan bantu arahin ya. Jadi kita akan ngomong dulu, pasti kan pada nanya kan, gitu kan. Kira-kira tahun ini tuh kayak gimana sih, gitu kan? Iya, benar-benar. Pasti apa kemarin? Dengar nggak isu-isu yang paling resesi? Nah, itu isu resesi di tahun 2023 itu lumayan bikin warawiri gitu kan di tahun kemarin. Kenapa? Kenapa aku bilang itu penting duluan? Karena otomatis kalau kita tidak punya uang, pasti relationship kita akan terganggu. Oh pasti. Bener dong, karena secara emosi kan kita jadi stres gitu dan sebagainya. Terus secara kesehatan kita juga pasti stres. Oh iya benar-benar. Jadi makanya aku bilang ini penting diomongin duluan gitu. Ternyata si uang itu ngaruh ke semuanya ya. Betul. Oke. Tahun ini elemen yang bisa maksimal atau elemen yang bisa bagus untuk teman-teman yang bekerja di industri elemen api, elemen logam, dan elemen tanah. Oh itu yang bakal sangat baik. Betul, tahun ini tuh yang ibaratnya bagus peruntungannya. Nah, karena api itu kan juga berhubungan dengan berambisi dan berhubungan dengan entertainment atau berhubungan dengan teknologi. Nah, jadi jadi terlepas api kecil atau api besar. Iya, betul. Jadi maksudnya elemen api tahun ini akan bisa maksimal. Jadi teman-teman yang kerja di industri IT, teman-teman yang kerja di sosial media, restoran juga termasuk. Betul. Itu akan naik tahun ini. Ya? Betul. Jadi tahun yang bisa maksimal. Makanya tahun ini nggak boleh gaptek. Harus update. Oh iya. Nah, kita harus punya banyak informasi di tahun ini karena tahun ini tahun api. Okay. Nah, tahun api, logam dan tanah ini yang bagus. Logam itu misalnya ke keuangan, itu bagus ya, perbankan. Ya, bener. Nah, itu juga karena itu sesuatu yang bagus. Ini aku bocorin ya. Investasi yang bagus untuk tahun ini adalah emas. Antam. Jadi para kamu yang punya emas masih banyak jangan dijualin karena akan terus naik di tahun-tahun ke depan sampai tahun 2025, 2026 harga kemungkinan besar harga logam itu diprediksi akan naik. Oh, jadi lebih baik daripada koleksi yang lain, mungkin koleksi tahun ini koleksi emas gitu ya. Betul. Jadi mulai koleksi emas. Ya, jadi itu salah satu investasi yang disarankan karena logamnya bagus kan ya. Nah, sama untuk elemen tanah. Elemen yang kurang berharmonisasi Tunggu sebentar, Ci. Tanah itu maksudnya properti kah? Ya, properti itu termasuk yang lumayan lah tahun ini gitu ya. Cukup juga. Ya, cukup. Nah, tapi ingat tanah juga spiritual. Nah, jadi teman-teman yang mungkin mau usaha spiritual tahun ini itu masih mungkin akan naik, Tom. Oke. Jadi misalnya Tom mau jualan kristal. Nah, ini kan spiritual nih. Kristal yang bisa buat aura booster lah, kristal yang buat cleansing lah, atau aku mau jualan dupa, atau aku mau jualan singing bowl. Nah, ini yang berhubungan dengan spiritual itu masih laku di tahun ini.
Berarti aku jualan ketempelan Tomku lagi, boleh kali ya? Boleh dong. Apalagi kan ketempelan Tomku dijualnya di mana? Di online. Oh, di online API. Betul. Dan kamu kan gambarnya secara online kan? Oh iya benar juga. Jadi saatnya Tomku. Tapi mungkin kita bakal bikin bisnis, bukan bisnis kayak buka retret spiritual gitu ya. Boleh banget, boleh banget. Kan itu sifatnya entertainment juga, ada hiburannya kan di sana. Nah, sebenarnya kita bukan mau ngejual sih, tapi lebih kalau misalnya memang di tahun kata si Sora tahun ini ada tahun spiritual, kita harus manfaatin dengan secara maksimal biar orang-orang yang kebangkitan spiritual itu bisa naik dengan maksimal ya. Betul. Karena tahun ini bagus kan, elemen tanahnya dapat, spirituality-nya dapat. Nah, gitu. Oke, lanjut Ci. Oke, lanjut ya. Nah, terus habis itu, jadi elemen-elemen yang agak sedikit challenging itu adalah elemen-elemen kayu dan air. Kalau kayu itu udah tahu ya, pembangunan rumah, terus habis itu yang berhubungan dengan kayu, kayak furniture dan pendidikan. Makanya pendidikan di tahun ini untuk teman-teman yang bekerja di bidang edukasi, kita harus banyak ngajar melalui online. Karena kan elemen apinya masih bagus. Jadi better lebih mengarah ke online ya, pada apinya ya. Betul, sama harus update. Kan tadi inget kan nggak boleh gaptek. Nah, terus habis itu kalau elemen air itu biasa berhubungan dengan retail, terus habis itu berhubungan dengan laundry dan sebagainya, industri minuman itu kan air. Nah, jadi teman-teman yang punya industri di air ini harus ditingkatkan tadi, balik lagi ditingkatkan lagi sosial medianya, promosinya, di di marketingin kayak gitu. Karena sosial media itu termasuk elemen api ya guys. Kalau kalian nggak tahu gitu. Karena kan kita nggak mungkin kan ya, udah 30 tahun jualan kopi gitu ya, terus tiba-tiba tahun ini Sora elemen airnya turun jadi jualan kopinya digital. Kan bisa aja dong, maksudnya di promosinya ya. Betul, berarti kan akan mungkin sangat banyak belinya melalui online. Tapi kan kita nggak mungkin kan, ya udah deh kalau kayak gitu elemen air turun, kalau kayak gitu kita tutup jualan kafenya gitu jualan juga. Tapi bisa diakalin loh. Betul. Gitu. Jadi kita harus memanfaatkan sifat dari elemen itu. Ya Tom. Kita harus memanfaatkan elemen yang lagi naik nih. Betul. Gitu. Bisa disambungin aja. Nah, terus kalau kamu tadi ngomongin soal masalah resesi, ini menariknya adalah kalau resesi ini berarti kita udah masuk ke dunia perekonomian ya. Iya, karena tadi kan bidang-bidang usaha yang tadi aku bilang kan berhubungan juga dengan perekonomian. Ini perekonomian secara negara keseluruhan atau khusus Indonesia? Khusus Indonesia. Indonesia. Aku akan ngomongin global karena kalau seandainya personal harus balik baca pace karena tiap orang efeknya beda-beda. Tapi aku ngomongin secara lingkup Indonesia. Oke. Untuk Indonesia sendiri dipertanyakan kan kayak gimana nih resesi ini ya kan, ada yang sampai udah jualin aset lah apa segala macam. Tapi di tahun ini sebenarnya adalah dari sudut pandang Chinese Metaphysics itu tidak separah itu. Tidak separah itu. Jadi nggak usah takut. Ya, tapi ada catatan kakinya. Ada footnote-nya. Ada footnote-nya adalah tetap teman-teman harus menjaga cash flow tahun ini. Jangan boros tetap ya. Betul, tetap harus hati-hati dan tetap harus ada uang cash. Cash masih tetap harus pegang. Iya, tetap harus ada dana darurat dong. Maksudnya ada simpenan ya. Betul. Jadi jangan ada dana cash cair ya, aku bilangnya. Jadi kalau ada dana darurat, tiba-tiba ada keperluan, teman-teman tetap punya uang nih, gitu. Jadi gini, cukup aman, tapi teman-teman harus tetap tahu ini ada red flags-nya. Jadi tetap warning, gitu. Artinya cukup aman, tapi jangan mikir yaudah aman banget gitu. Betul ya. Jadi harus tetap siap-siap. Kalau misalnya ada sesuatu harus siap-siap. Gitu. Kalau yang aku lihat ya, kalau dari perekonomian. Tapi tahun ini juga ini aku kasih clue buat teman-teman yang mungkin mau berusaha dalam pendekatan, dalam kerjaan, pendekatan maksudnya misalnya lawan jenis dan sebagainya. Tahun ini akan banyak sekali kesempatan yang datang. Karena kan energi dari tahun sebelumnya kan kehambat nih Tom, apalagi kan kemarin adanya pandemi. Nah, jadi di tahun ini akan banyak kesempatan-kesempatan yang muncul. Baru buka gitu, buka. Betul. Masih ada gelombang-gelombang kesempatan yang akan datang. Jadi tahun ini kita harus ready. Kita harus be ready dan kita harus cepat nangkep itu. Gitu. Jangan sampai kesempatan itu lewat. Betul. Jadi tahun ini kita memang harus ada kesempatan yang datang, kita harus ambil opportunity dari kesempatan itu. Kalau kata orang kayak anak zaman sekarang tuh harus satset. Betul, itu betul banget, Tom, benar banget. Kenapa? Karena tahun ini tuh harus tahu melihat ambil kesempatan sama peluang, jangan sampai lewat. Karena ini bagus banget dan ini kita tahun ini harus ibaratnya agresif ya. Tapi ingat agresifnya tetap terukur. Jadi bukan agresif yang membabi buta gitu loh. Tapi artinya tahun ini bener kata Tom, kalau kita nggak set, kita ditikung sama yang lain. Kesempatan itu hilang. Tipsnya untuk set kita harus ready. Balik lagi, kalau kita ready, kalau kita nggak ready kesempatan datang tetap aja itu lewat. Kalau kita ready kesempatan datang pasti dapat. Harus bahasa anak sekarang gercep. Iya harus gercep benar. Ya tahun ini jadi harus kayak gitu. Jadi jangan sampai
karena kan kita kemarin pandemi kan kebanyakan Di rumah. leha-leha Iya. gitu kan, tim rebahan. Iya, Jadi pace-nya udah mulai slow. betul. gitu ya. Jadi tahun ini kita harus lebih kayak ligat ya. Aku bilangnya ready untuk melihat kesempatan, karena tahun ini orang yang bisa mengambil peluang dan kesempatan yang datang itu bakalan berdatangan cuan. Cuan. Gitu ya. Jadi harus memang agresif gitu ya. Oke. Nah, tapi karena tadi aku bilang ya, kelinci itu kan sifatnya tadi apa? Ide dan Dan kreativitas kreatif, ya. Berarti ya, kita harus tahun ini untuk kamu yang pengen sukses nih, Ci, saya bosen ya kan, nggak pernah sukses ya kan, saya pengen lebih direspek orang, berhasil, banyak duit dan teman-temannya. Untuk tahun ini, apapun yang kamu mau kerjakan supaya kita sukses dan berhasil, itu kata kuncinya adalah ide dan kreativitas. Nah, jadi untuk teman-teman yang pengen sukses dan berhasil, tahun ini harus memakai ide dan kreativitas. Ya. Jadi jangan bukan tahun power. Jadi ngambilnya nggak bisa dipaksa. Jangan Ngambilnya, maksa, gitu ya, ambilnya lebih kepada gimana Tapi cara harus, kreatifnya. Iya, be kreatif, bikin cari cara untuk menyelesaikan suatu masalah gitu ya. Iya. Karena sebenarnya kreativitas itu bukan berarti semuanya seni ya. Jadi aku mau meluruskan, mungkin justru bilang, wah ini mah tahun lu Tom enak gitu sebagai anak kreatif. Memang, gue secara situ gitu, kalau bisa dibilang ini tahun kreatif, gue seneng banget gitu. Tapi sebenarnya sesungguhnya bukan berarti tahun kreatif itu untuk anak-anak yang bekerja di bidang seni aja. Tapi kreativitas itu adalah bagaimana cara kamu bisa berpikir kreatif untuk menyelesaikan suatu masalah. Misalnya kan, lagi ada, ya tadi tuh misalnya kayak dia jualan kopi ya sih ya, terus kopinya tuh yang nggak ada yang dateng gitu ke tokonya. Ya nanti mungkin dia harus kreatifnya adalah, oh ya udah mulai jualan lewat sosial media. Itu cara berpikir kreatif gitu. Iya, jadi harus pakai ide yang banyak. Iya, pakai ide yang benar gitu. Misalnya dia mungkin collab dengan siapa gitu ya. Iya, benar. Endorse siapa gitu kan. Benar. Bener ya, gitu ya. Betul. Jadi ide dan kreativitas itu kan kita menggunakan akal. Nah, Ingat ya, air adalah elemen kecerdasan. Nah, makanya kecerdasan itu kan bentuknya banyak. Jadi kecerdasan itu tidak selalu secara akademik. Iya, tapi betul. kecerdasan itu kita punya banyak akal. Oh, cerdik, iya. iya kan? Cerdik, Nah, jadi cerdik tahun kayak ini kancil. ya banyak harus banyak akal, cerdik dan kreatif. Nah, untuk Untuk Tom yang anak kreatif nih lebih gampang lagi nih, karena dikasih sarana untuk merealisasikan dirinya tuh kenceng gitu energinya ya. Semoga Amin. Semoga tahun ini bisa, kalau secara pribadi gue bisa mengembang, maksudnya kan gue selalu ada ide-ide mau bikin apa gitu. Semoga di tahun ini mungkin bisa jalan ya Ci ya. Ya betul, Semoga bisa lebih banyak berkarya. Seneng loh, gue ngedengerin dari Ci Saora ini gue seneng banget, tiba-tiba gue berapi-api kayak, soalnya tahun ini gue ada rencana udah pengen mau bikin ini, mau bikin itu, bikin ini. Terus yang kayak dibilangin, ini saatnya untuk membikin semua itu gitu. Terus ditunjang dengan spiritualitas yang intuisi yang naik ya. Iya. Nah, terus pertanyaannya lagi adalah untuk kesehatan apa nih? Mungkin buat insight-insight buat teman-teman yang kerja. Oh, ya. yang buat kerja. Karena kan kemarin kantoran nih. Kerjaan di kantoran. Karena kan kemarin di akhir tahun 2023 Tom tahu bahwa teman-teman The Demit juga mungkin banyak yang dengar kalau banyak banget yang di layoff. Oh benar ya. Di layoff, Iya. kontrak dicopot, nggak dilanjut lagi gitu. Karena ya. yang isu resesi itu ya. Betul. Dan banyak memang perusahaan-perusahaan yang challenging ya untuk ngadepin itu. Akhirnya mulai mengurangi karyawan-karyawan. Betul. Nah, itu kan tadi untuk teman-teman yang mungkin punya usaha ya. Itu insight tadi. Untuk teman-teman yang kerja di kantoran atau masih kerja sama orang, ya ibaratnya kita. Saya juga masih kerja sama orang. Tahun ini adalah kita harus perform. Tahun ini kita harus perform, tahun ini kita harus tampil. Harus tampil, jangan nyumput di balik kursi. Iya, karena gini, untuk teman-teman yang selama ini kerjanya mungkin mohon maaf ala kadarnya. Main aman gitu ya. Tahun ini kita harus lebih bisa nunjukin gitu. Untuk kalau kita tuh bisa lebih perform dan kita bisa speak up. Makanya keluarin tadi ide kita apa. Oh ya, biar kelihatan ya. Betul, supaya kita jangan kena layoff. Make sense. Make sense. Karena kalau misalnya lu diam aja pakai shadow, kayaknya ini nggak kerja apa-apa nih. Benar. Dan sayang kan, sebenarnya tahun ini kita namanya api itu kan ambisi dan dilihat orang. Iya. Ya. Nah, jadi kita harus ngebuat bos kita atau atasan kita atau klien kita lebih bisa kayak ngelihat performa kita tuh bagus loh, kita tuh idenya banyak loh, kita tuh kreativitas loh, kita cerdas loh. Nah, jadi yang tadi itu digabungin semua. Nah, kayak gitu ya untuk teman-teman. Terus kalau untuk kerjaan itu sama tahun ini untuk secara semua ya, secara global, bukan cuma di pekerjaan, juga dalam kesehatan dan dalam relationship semua. Kamu kok nggak nanya warningnya apa sama aku? Warning di tahun 2023. Ini nggak warning di kerjaan atau keseluruhan? Secara global.
Nah, tadi kan sebenarnya udah nanya gua masalah ciong-ciongan itu. ciong itu kan sionya. Oh, sionya. Tapi ini kayak mungkin kayak red flags kayak what not to do. Oke, karena Cisora udah ngomong, kita tanya apa tuh Ci red flag-nya di tahun 2023 ini yang warning yang harus kita perhatikan. Oke, warning yang secara harus diperhatikan adalah ada beberapa poin. Yang pertama adalah mulut. Oh, mulut. Berhati-hati dengan apa yang kamu ucapkan. Betul. Hal ini adalah kita akan mungkin bisa mulut kita bisa membawa masalah untuk kita. Oh, karena ini berhubungan dengan relationship ya. Relationship, ya atau apapun itu ya. Jadi Itu jangan sampai salah ngomong betul, gitu ya. Betul. Dan tahun ini akan mulut harus dijaga. Oke. Ya, apalagi kalau misalnya contoh ya, kita kayaknya nggak sepanjang tahun ini aja deh. Di mau tahun apapun kalian harus jaga omongan. Iya, tapi tahun ini energinya kenceng. Oh, gitu. Gitu. Untuk hati-hati karena kita bisa kena masalah dari omongan kita. Oh, salah ngomong tiba-tiba dijemput sama polisi gitu ya. Betul. Atau kita ribut sama atasan kita. Kita ngebalesin atasan kita. Nah, kayak gitu ya. Jadi mulut. Nah, untuk bicara artinya yang kedua adalah dari segi kesehatan makan. Oh, even bukan mulut ngomong doang ya, tapi betul, makan. Nah, jadi tahun ini untuk kesehatan, area-area kesehatan yang mungkin akan bermasalah adalah berhubungan dengan mulut, yaitu sariawan. Ya, pencernaan, makan, ya. Jadi tahun ini hati-hati sama apa yang kita makan. Iya dong, kan apa yang kita makan dan apa yang kita minum. Oke. Ya, masuknya ke sana, terus berhubungan sama asam lambung. Nah, asam lambung gitu ya. Terus habis itu sering demam, sering pusing. Tahun ini akan mungkin terjadi seperti itu. Stres juga, ya. Sama liver. Jadi hari ini tahun ini jangan sering capek-capek. Lembur. Oh, lembur. Lembur tuh sudah kayak gitu lembur. Habis itu tapi pas weekend mabora-mabora, alkohol, livernya kena, asam lambungnya naik, sakit deh. Di tahun ini. Dari warning ya sama Cisora loh. Ya, pencernaan berarti hati-hati ya tahun ini. Apalagi kayak Tom nih, kan elemennya memang apinya udah cukup tinggi, jadi dia nggak boleh makan sembarangan. Iya. Stres sama kantong bedu. Ya, jadi harus banyak minum air, sama kalau mau ke toilet ya ke toilet aja gitu ya. Ya, jangan ditahan-tahan. Betul, ya. itu karena kamu nanti kan nanya soal kesehatan. Ya, aku sambungin. Oke. Terus, kamu mau nanya apa lagi? Percintaan. Relationship-nya. Di tahun ini tuh gimana? Kan tadi kan udah sempat di-mention tahun ini adalah tahun relationship. Tapi relationship ini kan bener-bener kayak pedang bermata dua ya. Kadang bisa jadi maksudnya kayak relationship apakah bakal ketemu relationship yang baik, tapi relationship itu juga ada relationship yang tidak baik gitu. Kalau kamu udah ngomong kayak gitu, aku akan bocorin. Tahun ini relationship itu kan tadi aku bilang berhubungan dengan sio-sio yang berhubungan, si kelinci ini kan sio lawan jenis ya, berhubungan dengan lawan jenis. Nah, artinya tahun ini akan banyak yang berhubungan dengan lawan jenis ya. Tapi bisa bagus bisa buruk. Tetap. Ya, tetap dong gitu kan. Tapi artinya apa? Tahun ini akan sangat mudah terkena yang namanya skandal. Apa karena dia kelinci, lambang playboy? Betul. Jadi kalau kata guru aku, yang punya simpenan tahun ini disimpan deh. Maksudnya disimpan apa nih? Dimasukin ke box lagi gitu ya? Jadi gini, untuk tahun ini hati-hati akan kita mudah terkena affair atau skandal. Gitu ya? Betul. Ketahuan. Nah, dan betul, tahun ini untuk segala sesuatu yang nggak benar dalam tanda kutip itu akan mudah ketahuan tahun ini. Waduh. Makanya kan aku bilang yang punya simpanan disimpan dulu tahun ini. Ya. Nah, itu akan mudah terkena affair ya dalam dalam relationship, tapi juga artinya bisa terkena masalah yang tadi. Nah, sio-sio. Nah, sio-sio yang cukup baik untuk masalah percintaan ya. Oke, aku akan kasih tahuin yang bagus dulu. Yang cukup aman untuk masalah percintaan itu ada sio anjing, tikus, dan kuda. Ya, anjing, tikus dan kuda. Itu cukup aman. Cukup aman. Ya, cukup baik lah relationship-nya, ya. Tapi untuk sio-sio berikut, hati-hati ini kurang baik untuk percintaan. Ya. Sio kelinci. Oh, bahkan kelinci sendiri nggak baik ya? Karena kita kena namanya energi tai sui. Nah, jadi ketika sio itu berjalan dan ketemu sama ada di chart kita sionya, itu akan jadi lebih challenging, Tom. Nah, tahun ini tahun kelinci. Jadi kelinci kena ya? Betul, kelinci kena. Kelinci, ayam, sama babi. Nah, ini kalau relationship nih, kalau kata temanku ini semua yang bisa disate. Ingetin aja. Kelinci, ayam, babi. Ini akan kena relationship-nya bisa mungkin bermasalah. Ya. Jadi kalau mungkin teman-teman yang ada pasangan, hati-hati tadi mulut sama pasangan, hati-hati kalau ngomong. Nanti bisa ribut. Nah, gitu kan. Lebih sabar ya. Terus yang jenuh-jenuh relationship-nya jangan selingkuh. Cari ide dan kreativitas biar bikin hubungannya tetap baik. Nanti karena kalau nggak ketahuan kan kalau selingkuh.
Oke, dan untuk teman-teman yang masih single, untuk kelinci, ayam sama babi tahun ini aku bisa bilang mungkin cari teman dulu. Oh, ya, jangan dipaksakan. Ya, jadi kalaupun ketemu calon mungkin aku tidak begitu menyarankan untuk mungkin ya lebih lanjut ya. Ya berteman dulu aja, gitu ya. Salah. Jadi kalau untuk ini, kalau untuk percintaan. Itu yang baik apa emang udah nggak baik banget? Apa? Yang tadi. Kelinci sama ayam lumayan refleks. Oh, okay. Ya. Terus sisanya? Sisanya cenderung netral. Selain elemennya tadi sio yang aku bilang. Saya netral. Ya. Terus karena kamu udah ngomongin soal sio-sio juga, sio yang ciong atau yang kurang baik dari segi apa nih ya? Salah satunya dari segi keuangan, ya. Yang cukup baik, yang baik dulu nih ya. Sio yang baik keuangan di tahun ini cukup baik itu kerbau. Kita kerbau. Kan kamu ada kerbaunya. Kamu ada kerbaunya kan di chart kamu. Oh itu maksudnya ini semua berarti yang ada di chart kita ya? Iya, tapi kan teman-teman mungkin taunya cuma tahun aja. Oh iya. Ya, tapi kalau kayak Tom ada kerbaunya. Babi dia untuk percintaan kurang tapi keuangan lumayan. Dan naga. Dikasih itu dong logo naga di sini. Ini naga nih, gue udah pakai naga nih tuh. Bener. Ih serius nih, gila loh. Ini gue jujur gue merinding sih. Tapi ya gue sih pokoknya gini ya teman-teman ya. Kalau sesuatu mendengar sesuatu yang baik, sesuatu yang positif, aminkan saja. Jadikan itu bener-bener biar itu terjadi gitu. Kalau misalnya kurang baik ya udah jangan terlalu. Kalau keuangan lumayan ya, tapi balik keuangan yang kurang baik masih tetap si kelinci dan si ayam. Oh ya udah. Memang kelinci sama ayam ini tahun ini mesti kalau bahasa Sunda kita kicep aja diem-diem. Diem wae lah. Tahun kalau kelinci sama ayam itu kamu bener-bener kayak tahun ini lebih banyak refleksi, lebih banyak betulin diri ke dalam, internal ya. Jadi apa yang introspeksi, terus pembenahan diri, belajar lebih mendekatkan sama yang di atas kalau untuk ya. Untuk kesehatan, aku kasih warning aja mungkin tahun-tahun yang mungkin sakit ya. Di tahun ini lebih gampang sakit itu adalah ular, kelinci sama ayam. Nah, kenapa aku kasih kelinci sama ayam? Karena dia kena semua kan? Iya loh. Dari tadi kelinci masih ayam udah siap-siap bisa capek loh. Untuk kesehatan ya. Oke, kira-kira kayak gitu. Tapi kalau misalnya Ci, kan ini kan kalau yang gue bayangin gitu, orang kita ngomongin masalah ciong, misalnya kayak dari zaman gue ngedenger dari Kungkung gitu ya, si Kungkung kadang cerita misalnya kayak, iya ada tahun ciong harus hati-hati, kan tapi itu lebih banyak kayak tentang kayak kebencana-bencana gitu, kayak ada kecelakaan lah, atau kayak tahun bencana gitu-gitu Ci, maksud gue. Nah ini lu kalau misalnya kayak gini, lu tahu gak sih apa HIDW kalau kayak gini lebih ke kayak tadi sio bisa keseluruhan atau harus yang kayak paci personal? Sebenarnya paci personal lebih baik ya, tapi secara umum energi secara global udah pasti tadi si kelinci sama ayam gue yakin. Iya kelinci sama ayam. Tapi kalau untuk secara kondisi bencana ini ngomongin bencana alam atau situasi Indonesia, aku cuma bisa kasih tauin bahwa ada 4 elemen kan. Nah itu akan semuanya kena tahun ini. Artinya bencana secara udara, angin gitu ya, air ada, api ya ada, tanah juga ada. Pasti ada. Jadi semua elemen 4-4-nya kena nih tahun ini. Jadi yang tanah longsor masih mungkin kena, gempa bumi masih mungkin ada, gunung meletus ada gitu ya untuk elemen apinya gitu kan. Kebakaran. Nah, jadi teman-teman yang mau pergi hati-hati. Periksa kompor, periksa kabel colokan ya. Karena kan akan ada peningkatan ini mungkin kebakaran dan sebagainya macam. Ya. Terus untuk tanah ya, sama untuk kalau teman-teman yang mengudara, mungkin teman-teman yang kerja di industri penerbangan bisa lebih dikecek lagi. Sama kan makanya terakhiran ini kan banyak angin-angin yang kencang. Angin kencang. Jadi 4 elemen ini akan kena. Jadi kita tetap harus waspada dan hati-hati. Wow, nice. Oh, tapi berarti gue ngambil kesimpulan kalau yang tadi sepanjang Cisora cerita gitu ya. Berarti kalau di zaman dulu itu berarti yang dibilang ciong itu adalah yang kayak tadi tuh nasib si kelinci sama si ayam. Itu mungkin yang paling ciong ya, maksudnya dari segala bidang harus berhati-hati. Karena kan biasa kayak ada orang yang suhu-suhu atau ngasih tahu, tahun ini lu ciong nih, soalnya lu sionaga kan gitu. Mungkin maksudnya lebih ke sana ya. Betul. Misalnya kayak karena biasa kalau sionaga, ciongnya di sionaga juga gitu kan. Betul. Karena kena tai sui namanya. Iya, karena kena tai sui. Dan aku akan tambahin sedikit lagi adalah karena kita buat The Demit kita totalitas ya kan. Wow. Nah, sama hati-hati juga teman-teman tahun ini akan banyak too much information. Too much information karena sosial media. Ya, too much information. Perihal banyak hal yang kita harus hati-hati karena kita bisa misinformation atau karena ya komunikasi lagi tuh. Miskonsep itu sangat mudah tahun ini. Karena terlalu banyak informasi yang datang ya. Betul. Jadi kita harus pilah-pilah tahun ini. Karena ingat kan tadi harus filter. Harus filter. Jadi tahun ini jangan langsung
yang apa? Hindarin yang ini loh. Sorry ya teman-teman media, mungkin hindarin yang cuma judulnya clickbait tanpa kamu baca lagi dalamnya kayak gitu. Jadi tahun ini tuh lebih kepada ini deh, teman-teman baca-baca informasi yang balik ke yang konvensional. Artinya yang sudah terpercaya. Misalnya apa koran yang sudah ada namanya misalnya. Jadi memang ada histori sejarahnya bagus. Tapi jangan yang clickbait ini ya kan gitu loh. Yang udah baca nggak tahu judul itu rangkumannya bahkan nggak ada. Ada gitu kan yang kayak judulnya apa, isinya apa gitu. Nah teman-teman hati-hati, tahun ini adalah miskonsepsi dan salah paham. Jadi tahun teman-teman hari ini kita memang harus tambah pintar. Nah tapi kan berarti kan teman-teman mungkin ada yang mau belajar lagi atau edukasi ya. Benar-benar pilih dari mana kalian belajar dan kepada siapa kalian belajar. Supaya tidak salah apa? Jangan salah jalan. Begitu pula dengan spiritual berarti ya. Betul, jangan salah pilih guru. Betul, karena tahun ini kayunya kan kurang bagus pendidikan. Nah, jangan sampai mohon maaf nanti malah diajarinnya yang sesat. Betul. Jadi teman-teman harus pastikan memang orang yang kalian mau belajar ini atau apa yang kalian mau pelajari ini memang benar-benar dari sumber yang tepat. Karena akan banyak ini nih misinformasi nih ya kan, dikasih tauinnya dia tamatan apa tapi ternyata enggak gitu. Banyak kan yang kayak gitu kan. Nah, bahkan dalam apa namanya kasus-kasus dunia juga banyak kan orang-orang yang apa history backgroundnya nggak sesuai sama itu. Itu sih kalau yang aku lihat di tahun ini gitu. Jadi berarti dari Pace semua udah dirangkum, semua udah dikasih tahu seperti itu ya Ci ya? Iya, dan karena intuisi kita kan naik, jadi harus pakai intuisinya. Supaya jadi, kita nggak ngaco. Iya, teman-teman yang kayak misalnya udah mulai ada sering mendengar intuisi, percaya aja gitu. Kadang suka yang nggak yakin sih. Iya, tapi tetap Tom harus diuji. Harus diuji dan tetap harus pakai dicari tahu dulu. Iya, ini gitu. Maksudnya apa? Jangan langsung. Betul, supaya tidak salah miskonsepsi kan, kesalahpahaman kan. Oh, aku dengar katanya kalau tangan gatel mau terima duit ya kan. Amin. Duitnya dihambur-hambur, totonya akhir bulan palanya pusing. Kayak gitu sih. Kalau berarti dari Pace segitu ya? Lumayan. Jadi pesan-pesan buat teman-teman yang tadi udah mendengarkan ya, kalian udah denger itu semua wejangan dari Cisora. Intinya di tahun kelinci depan nih, kelinci air. Nanti tanggal berapa nih? Imlek tanggal 22 ya. Sehabis tanggal 22 itu kita udah masuk ke tahun kelinci, jadi kalian mulai berhati-hatilah. Khususnya buat yang sudah sio kelinci dan sio ayam. Oh iya, satu lagi, tahun ini juga banyak pengkhianatan. Oh, karena berhubungan dengan relationship lagi. Udah pastilah relationship pasti udah ketemu mungkin ketemu teman, pasangan, ada juga ada pasti pengkhianatan. Iya, jadi teman-teman karena sio kelinci ini memang dia mudah untuk dihianati. Artinya. Nah, jadi kita bukannya berarti kita negative thinking, tapi kita lebih waspada. Iya, jangan bodoh. Harus cerdik seperti kelinci. Oh iya, balik. Tadi yang kamu bilang kalau intuisi kita udah ngerasa ada yang nggak benar. Iya, benar. Wih, nyambung loh semuanya satu. Luar biasa. Oke, kalau gitu segitu dulu. Tapi nanti bakal ada bonus episode berikutnya. Kita bakal ngebaca tarot. Bagaimana The Demit di tahun 2023. Oke, thank you for watching guys. Bye-bye.